Yang terhormat Bu Dosen Febi Nanda, saya Alfonso Honizebua dengan NIM 8070200019 dengan kelas 02 MW3 dengan mata kuliah perilaku dalam organisasi ingin menyampaikan hasil tugas saya tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Pengertian dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan atau power biasanya mengacu pada kemampuan yang dimiliki si A untuk mempengaruhi perilaku si B, sehingga si B bertindak sesuai dengan keinginan si A. Definisi tersebut mengimplikasikan sebuah potensi tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. Membandingkan kepemimpinan dan kekuasaan, kebanyakan para pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok. Biasanya, para pemimpin mencapai tujuan, dan kekuasaan adalah sarana untuk memudahkan usaha mereka tersebut. Terdapat perbedaan antara kedua istilah itu. Adalah salah satu perbedaannya terkait dengan kesesuaian tujuan. Suatu kekuasaan tidak mensyaratkan kesesuaian tujuan antara tujuan pemimpin dan mereka yang dipimpin. Perbedaan kedua berkaitan dengan arah pengaruh. Landasan kekuasaan, yaitu kekuasaan formal. 1. Landasan kekuasaan koersif atau coercive power. Kekuasaan koersif adalah rasa takut. Seseorang memberikan reaksinya terhadap kekuasaan ini karena adanya rasa takut terhadap akibat-akibat negatif yang mungkin terjadi jika ia tidak patuh. 2. Kekuasaan imbalan, reward power. Kebalikan dari kekuasaan koersif yaitu kekuasaan imbalan atau reward power. Orang akan memenuhi keinginan atau awan orang lain karena berbuat demikian. Ia akan mendapatkan manfaat yang positif. Imbalan tersebut bersifat finansial seperti pengendalian tingkat upah, kenaikan upah, dan bonus, atau bersifat non-finansial, termasuk pengakuan, promosi, penugasan kerja yang menarik kolega yang lama, dan wilayah kerja atau wilayah penjualan yang lebih disukai. Kekuasaan formal. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Dalam kelompok atau organisasi formal, kemungkinan akses yang paling mudah ditemui pada satu atau lebih landasan kekuasaan adalah posisi struktural seseorang. Hal ini disebut kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Kekuasaan tersebut melambangkan kewenangan formal untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi. Kekuasaan pribadi. 1. Kekuasaan karena keahlian atau expert power. Kekuasaan karena keahlian merupakan pengaruh yang diperoleh dari keahlian, keterampilan khusus, atau pengetahuan. Keahlian telah menjadi salah satu sumber pengaruh yang paling kuat. Kekayaan dunia sudah semakin berorientasi pada teknologi. 2. Kekuasaan rujukan, reference power. Kekuasaan rujukan biasanya didasarkan pada identifikasi terhadap seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat-sifat personal yang menyenangkan. 3. Landasan kekuasaan yang paling efektif. Hal yang paling menarik adalah bahwa penelitian secara cukup jelas menunjukkan bahwa sumber-sumber kekuasaan yang bersifat pribadilah yang paling efektif. Penyebab dari ketergantungan dan kekuasaan. Postulat umum tentang ketergantungan. Apabila semakin besar ketergantungan si B kepada A, maka semakin besar kekuasaan si A atas B. Ketika Anda sudah memiliki apapun yang dibutuhkan orang lain dan hanya Anda seorang dirilah yang mengendalikannya, Anda membuat orang lain itu bergantung kepada Anda, dan karena itu Anda berkuasa atasnya. Penyebab ketergantungan adalah 1. Nilai penting, 2. Kelangkaan, 3. Adaan tak tergantikan. Mengetahui taktik kekuasaan. Pertama, legitimasi, persuasi rasional, reward inspirasional, konsultasi,
bertukar pendapat, dan koalisi. Kekuasaan dalam kelompok, koalisi. Koalisi adalah suatu kelompok informasi yang diikat bersama dengan sebuah isu perjuangan yang sama. Cara alamiah untuk mendapatkan pengaruh adalah menjadi pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, orang-orang yang menginginkan kekuasaan akan berupaya membangun landasan kekuasaan pribadi. Tetapi dalam kebanyakan contoh, hal ini mungkin sulit, berisiko, mahal, atau bahkan mustahil. Bila demikian, upaya akan dilakukan untuk membentuk koalisi dari 2 atau lebih orang di luar kekuasaan yang dengan bersatu bisa menggabungkan sumber-sumber daya mereka guna meningkatkan kekuasaan. Koalisi yang berhasil terdiri dari anggota-anggota yang sifatnya cair dan bisa terbentuk secara cepat, menjangkau isu yang menjadi sasaran mereka, dan cepat pula bubarnya. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual yaitu segala aktivitas atau kegiatan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan dan mempengaruhi pekerjaan seorang individu, serta menciptakan suasana kerja yang tak nyaman. Pelecehan seksual biasa didefinisikan sebagai segala aktivitas bersifat seksual yang tidak diinginkan dan mempengaruhi pekerjaan seseorang individu, serta menciptakan suasana kerja yang tak nyaman. Pelecehan seksual merupakan masalah kekuasaan, yaitu seorang individu mencoba mengendalikan atau mengancam individu lainnya. Tindakan ini salah dan berbuat tidak senonoh terhadap perempuan atau laki-laki manapun menyalahi aturan atau hukum. Mengetahui politik dalam organisasi. Dimensi perilaku politik. Evan Vigoda Gadot telah merinci 6 dimensi perilaku politik di diri individu yang mendorong munculnya kegiatan politik, yaitu otonomi dan pekerjaan, masukan keputusan, kepuasan kerja, status dan prestis pekerjaan, hubungan kerja, dan unionisasi. Praktik politik dalam organisasi. Membentuk koalisi dengan pihak yang lain untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya. Menciptakan suasana atau seremoni dan simbol untuk membentuk suatu persepsi dan perilaku orang-orang sesuai dengan peran dan fungsinya. Mentransformasikan kepentingan kita menjadi kepentingan pihak lain dengan mengubah persepsi dan tindakan pihak lain. Melakukan negosiasi dan tawar-menawar dengan pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan kita untuk mendapatkan kompromi. Mengetahui etika berpolitik dalam organisasi. Pertimbangan etis haruslah merupakan suatu kriteria pengonsol dalam perilaku politik untuk mempengaruhi pihak tertentu. Etik merupakan standar moral apakah suatu perilaku baik atau buruk menurut norma masyarakat. Perilaku politik yang etis adalah suatu perilaku yang bermanfaat untuk individu dan organisasi. Sedangkan perilaku politik yang tidak etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu tetapi melukai organisasi. Terima kasih, itulah hasil tugas saya yang sudah saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat siang, Bu.